bahwa malam hari ini ada sukacita di tempat ini. Kita mau terus syukurkan bahwa Dia Allah yang baik bagi setiap hidup kita. Dia membawa kita naik tinggi seperti burung raja-wali. Karena di bawah kepak sayapnya kita semua ada di dalam perlindungan tangan kasih. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Di dalam setiap pergumulan yang Engkau izinkan terjadi, makin mengerti betapa Engkau mengasihi kami, betapa kami berharga di hati-Mu. Setiap permasalahan yang Engkau izinkan terjadi, hanya satu alasan-Mu Tuhan. Engkau membawa kami lebih dekat dan lebih dekat lagi kepadamu. Hanya itu alasannya, bahwa kami mengerti Tuhan. Dalam setiap pencobaan yang kami alami, ajar kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan. Ajar kami mengerti Engkau mengenal setiap kami, segala dosa, kekurangan, kesalahan, kelalaian kami, ketidaklayakan kami di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap kami. Datang dengan rendah hati, segala dosa-dosa kami mau letakkan di bawah kaki-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, bahwa kami makin mengerti kasih-Mu Tuhan. Mari kita nyatakan seputih bulu domba, Dia lupakan diriku,
kami, ketidakpantasan kami, segala hal yang kami lakukan di dalam hidup ini yang sudah melukai hati-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami memohon ampun. Ampuni kami Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu mau mengampuni kami. Engkau Allah yang selalu mau memberikan kesempatan baru. Bawa kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi, untuk makin mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami. Kita nyatakan sekali lagi, Next lagi. akan diriku, Kau
percayalah kepadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh Allah yang hidup. Ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, Engkau sungguh Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu melayang-layang Tuhan, melawat setiap anak-anak-Mu yang membuka hati bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Kami rindu mengalami kuasa dari setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah yang mengubahkan setiap hati kami. Firman-Mu lah terang bagi setiap kegelapan kami Tuhan. Urapi anak-Mu Paulus Tuhan, pakai dia dengan sebebas-bebasnya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal dari Roh-Mu yang kudus. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan? Bisa membaca? Bisa? Serius? Ada yang bawa Alkitab? Hakim-Hakim 6. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk saat ini kami boleh duduk diam di bawah kaki untuk mendengarkan suara-Mu, merenungkan firman-Mu. Bila saat ini hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai setiap jiwa-jiwa di tempat ini. Segala penghalang-penghalang firman-Mu saat ini kami sepakat, kami mau tolak di dalam nama Yesus. Singkapkanlah misteri kerajaan surga bagi kami. Nyatakanlah kepada kami, orang-orang kecil dan sederhana. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu semuanya. Siapa di antara yang ada di sini yang kemarin Selasa mengikuti doa secara online? Tidak banyak ya? Kayaknya banyak wajah-wajah baru ya. Oke. Saya berharap sudah banyak yang cukup banyak yang mengikuti doa pelepasan online pada Selasa malam. Supaya apa? Supaya kita bisa maju terus. Supaya kita maju terus dalam perjalanan iman kita. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 16. Kita akan melihat perlahan-lahan. Hakim-hakim, saya mau tanya, lebih dulu hakim-hakim atau raja-raja? Lebih dulu hakim-hakim atau raja-raja? Hakim-hakim. Sesudah 5 kitab Taurat dilanjutkan dengan, jadi sesudah Musa dilanjutkan pengganti Musa adalah Yosua. Sesudah Yosua, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim, banyak sekali hakim, sampai kepada hakim yang terakhir Samuel. Lalu bangsa Israel mau menjadi seperti bangsa lain, memiliki raja. Lalu mereka menuntut raja. Lalu Tuhan, tanda kutip, mengizinkan terpilihnya Saul
Daud, Salomo, dan sebagainya. Jadi sebelum raja-raja, hakim-hakim ini tepatnya mereka adalah gembala bagi bangsa Israel, umat pilihan. Hakim-hakim ini berbicara tentang satu tokoh, Gideon. Kalau saya tidak salah, di sini ada 6 bab 6, 7, 8. Nanti bisa dibaca sendiri. Gideon adalah seorang hakim. Judulnya adalah Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yang dimaksud jahat di sini adalah penyembahan berhala. Jadi setiap kali bangsa Israel melakukan kejahatan, yaitu kejahatan yang paling besar, penyembahan berhala, mereka menyembah Allah lain, maka Tuhan menyerahkan mereka, mengizinkan mereka jatuh ke dalam tangan bangsa lain. Waktu itu kita berbicara tentang Amalek. Malam hari ini kita berbicara orang Midian. Orang Israel jatuh ke tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Karena apa? Karena melakukan kejahatan, mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka sesudah mereka menabur. Berkemahlah orang-orang itu, yaitu musuh-musuh itu, di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, betapa menderitanya. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ayat kelima, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekalian yang datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Kambing, domba, unta, semuanya itu menghancurkan semua apa yang ditabur oleh bangsa Israel. Lanjut. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan dalam pergumulan, dalam menghadapi tekanan, mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi seringkali tekanan demi tekanan membawa orang ke dalam dua posisi: lari pergi menjauhi Tuhan, atau berlari kepada Tuhan meminta pertolongan. Mereka berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Tuhan tidak serta-merta datang menolong mereka dengan menghancurkan musuh Israel. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Coba lihat ayat 8. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel, dan nabi itu berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka ku berikan kepadamu. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak serta-merta menyingkirkan musuh. Karena apa? Tuhan mengambil kesempatan untuk berbicara kepada
bangsa Israel yang berbuat jahat ini. Ayat 10, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Artinya bangsa Israel jatuh ke dalam tekanan seperti ini karena mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan, dan Tuhan izinkan dengan tujuan apa? Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya, Yoas itu siapa? Ayahnya Gideon. Sedang anaknya Gideon mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Di tengah semua orang ketakutan sembunyi, Gideon tetap melakukan pekerjaannya. Lanjut. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepada Tuhan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ini adalah yang selalu kita katakan. Kalau Tuhan beserta kami, kenapa Tuhan mengizinkan tekanan demi tekanan pergumulan datang menghampiri kami? Tujuannya cuma satu, membawa Anda dan saya kembali kepada Tuhan. Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tentu saja pada saat Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, Gideon belum lahir. Gideon hanya mendengar cerita turun-temurun dari nenek moyangnya, betapa besar pekerjaan Tuhan yang ajaib yang membawa bangsa Israel melintasi Laut Merah yang dikeringkan, lalu masuk ke tanah Kanaan. Di mana cerita itu sekarang? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Dia belum sadar semua itu terjadi karena bangsa Israel berbuat jahat di mata Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, tetapi jawabnya kepada Tuhan, Tuhanku, kah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Kembali ke ayat pertama. Gideon diangkat menjadi hakim. Saya tidak memiliki tempat untuk menaruhnya. Gideon diangkat menjadi hakim. Bangsa Israel adalah gambaran Anda dan saya. Setiap kali Anda dan saya, kita melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan,
maka Tuhan izinkan. Maka Tuhan izinkan segala musuh datang untuk menekan kita. Coba perhatikan. Kita tidak sadar kita melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kenapa? Dosa menyeret kita perlahan-lahan tanpa kita sadari. Saya kasih contoh. Anak bungsu dalam kisah tentang anak yang hilang, dia tidak serta-merta berada di dalam kandang babi. Tetapi pertama-tama dia memiliki sebuah bayangan. Bayangan itu adalah di negeri lain, jauh dari rumah bapaknya, dia akan hidup bahagia. Lalu dikisahkan dia pergi meninggalkan rumah bapaknya. Pergi meninggalkan rumah bapaknya berarti pergi jauh dari hadirat Tuhan. Ketika dia perlahan-lahan pergi jauh dari hadirat Tuhan, lalu dia hidup berfoya-foya, hidup dalam dunia alam, sampai akhirnya dia terperosok jauh ke dalam kubangan dosa yang diibaratkan di kandang babi itu. Dosa perlahan-lahan menuntun manusia lari jauh daripada Tuhan. Bangsa Israel, mereka melihat bangsa lain menyembah Allah lain, dan mereka mulai mengikuti. Ketika mereka mulai mengikuti menyembah Allah-Allah lain, Allah Israel, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, mengizinkan musuh-musuh datang untuk menyerang mereka. Bapak Ibu, ketika tekanan-tekanan persoalan hidup datang menghampiri kita, coba kita mundur beberapa langkah, kita masuk dalam refleksi, kita mulai introspeksi, di mana posisi iman kita. Karena pergumulan yang Tuhan izinkan itu, Tuhan mau berbicara kepada Anda dan saya. Ketika di ayat pertama dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan bangsa, ke tangan orang Midian. Poin pertama adalah Tuhan izinkan persoalan datang menimpa kita untuk memberikan sebuah peringatan. Namun banyak orang tidak menangkap sinyal itu. Ketika persoalan datang, persoalan itu apa? Sakit, penyakit, ekonomi, anak yang memberontak, suami, istri, dan sebagainya. Ketika persoalan itu datang, orang cenderung lari kepada Allah lain. Dukun, orang pintar, dan sebagainya. Kalau dia melakukan itu, berarti dia lari lebih jauh lagi daripada Tuhan. Kenapa? Karena persoalan itu diizinkan terjadi untuk manusia mengingat kembali penciptanya, Tuhan. Poin yang kedua adalah di ayat ke-7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, sampai pada satu titik mereka berseru, sampai pada satu titik kita mau membayar kontrakan rumah saja sudah tidak punya uang. Bisnis kita sudah di ujung tanduk, hutang sudah banyak. Sampai pada satu titik kita berseru memanggil nama Tuhan. Kita meminta Tuhan menyelesaikan masalah kita. Tetapi coba kita lihat apa yang Alkitab katakan, ajarkan kepada kita. Firman Tuhan, Tuhan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kita. Apa yang dia lakukan?
Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Ketika Anda dan saya masuk dalam sebuah pergumulan, ketika kita terperosok begitu jauh, kepekaan kita mendengar suara Tuhan sudah hilang. Kadang Tuhan mengirim seseorang untuk mengingatkan kita, untuk berbicara kepada Anda dan saya. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan." Kenapa kalimat pertama yang Tuhan katakan adalah ini? Mengingatkan kembali bangsa Israel dahulu adalah budak di Mesir 430 tahun lamanya. Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, sanggup mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Apalah artinya cuma orang Midian yang segelintir ini? Firaun pada saat itu adalah penguasa yang besar. Allah sanggup mengalahkan Firaun, maka orang Midian tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Persoalannya adalah Tuhan mau berbicara kepada Anda dan saya lewat pergumulan yang kita alami. Jadi begini, di dalam pergumulan-pergumulan kita, entah itu sakit penyakit, persoalan ekonomi, hutang piutang dan sebagainya, silakan disebutkan satu persatu. Di situ Tuhan selalu mau berbicara kepada Anda dan saya. Itu poin yang kedua. Dan Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, dulu Dia pernah melakukan perbuatan besar dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini Anda hadapi, mau sewa rumah, uang sudah habis. Tapi Tuhan mengingatkan, dahulu saya sudah melakukan perkara besar kepada Anda. Coba ingat-ingat kembali, sudah berapa banyak perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Tuhan berbicara lewat peristiwa-peristiwa itu. Poin yang ketiga, ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau yang pahlawan yang gagah berani. Pada malam hari ini Tuhan berbicara kepada Anda dan saya, kita semua yang duduk di sini. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan mau memanggil Anda dan saya. Dia mau memakai setiap di antara kita untuk melakukan pekerjaan besarnya. Yang minggu-minggu lalu sudah kita bicarakan. Dia memanggil kita selalu dengan sebuah misi. Dan coba kita lihat, ketika Tuhan memanggil seseorang, Dia jarang sekali dan hampir tidak pernah memanggil seorang pengangguran. Dia pasti memanggil orang yang punya potensi. Ketika semua orang bersembunyi, Gideon sedang melakukan pekerjaannya. Dia bukan seorang penakut. Karena begini, kalau Tuhan mau memakai kita karena Dia melihat kita punya potensi, ketika Tuhan mengaruniakan karunia-Nya kepada kita, maka karena
Dia mau memakai kita. Tidak mungkin Dia mencurahkan karunia-Nya kepada seseorang dan orang itu tidak mau dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan bebas, Dia bisa memilih banyak orang. Ada satu contoh, ketika seorang hamba Tuhan, ketika dia merasa pekerjaannya sudah begitu berat, mungkin kita juga bisa mengalaminya seperti ini. Ketika kita merasa bahwa pelayanan kita ini sudah sangat berat, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berhenti saat ini. Tuhan katakan, Anda berhenti hari ini juga saya akan mengangkat satu orang menggantikan posisi kamu. Tuhan bebas memilih siapapun juga. Kesempatan untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Ketika Dia memanggil kita, Tuhan sudah bernubuat seperti yang Dia nubuatkan kepada Gideon. Dia memanggil Gideon, seorang yang kecil di hadapan Tuhan, di antara sukunya sangat kecil. Tuhan memanggil dia dengan pahlawan yang gagah berani. Jadi mungkin pada malam hari ini Anda dan saya yang duduk di sini berkata, bagaimana saya bisa menanggapi panggilan Tuhan untuk menyelamatkan keluarga saya atau untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya masih muda, saya tidak tahu apa itu teologi, saya tidak tahu apa itu kitab suci, saya belum pernah pelayanan. Tetapi Tuhan katakan, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Itu adalah nubuat bagi Anda dan saya, bagi orang yang percaya, yang mau menanggapi panggilan Tuhan. Jadi poin yang ketiga adalah Tuhan memanggil kita semua. Kenapa? Karena Dia melihat potensi kita. Dia tidak melihat visi kita. Apakah visi kita kecil atau besar, tetapi Dia melihat kedalaman hati kita. Poin yang keempat, di ayat ke-16 bunyinya begini, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ketika Tuhan keluar dari kampung halamannya, langkah pertama Dia ambil. Lalu Dia disuruh berjalan ke sana, ke negeri Kanaan. Mau menjadi apa di sana? Abraham belum tahu. Tuhan hanya mengatakan, kamu akan memiliki negeri itu, tapi negeri itu penuh dengan orang. Tuhan mengatakan, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Bintang di langit tak terhitung. Abraham belum memiliki satu anak pun. Satu anak pun belum. Jadi ketika Tuhan memanggil Anda dan saya, ambil satu langkah dulu. Ambil satu langkah. Ketika Dia mau memakai kita, ambil satu langkah. Setelah kita menanggapi satu langkah, maka Dia akan memberikan pewahyuan selanjutnya. Dia tidak akan memaparkan semuanya ini. Seperti komunitas pemurnian hati ini dari mana, berjalan sampai kemana, Tuhan tidak kasih tahu. Dia hanya menyuruh mengambil satu langkah. Ketika Anda yang duduk di sini, yang berada di dalam pelayanan dalam komunitas ini, Anda juga tidak tahu. Ketika Tuhan memanggil Anda untuk mengambil satu langkah untuk mewartakan firman Tuhan di saat teduh, Anda Allah. Orang itu mengatakan, saya sudah melakukannya. Orang itu ingin melakukan sesuatu yang lebih. Ketika Yesus melihat dia memiliki semangat, motivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih, Tuhan memberikan kesempatan kepada dia, mengundang dia untuk lebih dekat. Kalau begitu, kalau kamu sudah melakukan 10 perintah Allah sejak masa mudamu, sekarang tinggal satu lagi yang kurang. Jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin,
Lalu datanglah kemari, ikutlah aku. Tuhan meminta dia melakukan satu langkah ke depan, tetapi orang itu gagal. Kenapa dia gagal? Karena kemelekatan terhadap hartanya. Jadi ketika Tuhan memanggil Anda dan saya, kita ambil satu langkah ke depan. Kenapa? Karena dia akan menyertai kita. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau angkat lagu, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri. Kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menanggapi panggilan Tuhan.
saat ini Tuhan memanggil kita. Dia berkata, Anda adalah pahlawan yang gagah berani dan gagah perkasa. Dia mau memakai Anda dan saya untuk melakukan pekerjaannya. Jangan katakan Anda masih muda. Jangan katakan Anda tidak tahu apa-apa. Pada malam hari ini, mari kita tanggapi panggilan Tuhan. Dia mau memakai Anda di dalam keluarga Anda, di dalam komunitas Anda, di dalam lingkungan Anda. Tuhan mau memakai Anda, dan Dia akan menyertai Anda sampai selama-lamanya.